Hingga Sabtu malam, upaya pemindahan kapal motor penumpang Dharma Rucitra 3 yang karam di depan dermaga 2 Pelabuhan Padang Bayi Karangasem Bali belum bisa dilakukan. Petugas masih terkendala alat yang tidak memadai. Pemindahan dengan menggunakan kapal tugboat belum dapat mengangkat badan kapal. Menurut rencana akan menunggu alat untuk melambungkan badan kapal, dan hingga kini kapal penumpang Dharma Rucitra 3 yang karam masih berada di dermaga 2 Pelabuhan Padang Bayi. Dermaga 2 ditutup sementara dermaga 1 hanya bisa digunakan untuk bongkar muat. Setidaknya ada 35 kendaraan yang terjebak di dalam kapal yang karam. Antrean panjang terjadi di sekitar Pelabuhan Padang Bayi Karangasem Bali pasca karamnya kapal motor penyeberangan Dharma Rucitra 3 di dermaga 2 Pelabuhan Padang Bayi. Antrean truk dan kendaraan tampak hingga keluar area pelabuhan. Aktivitas penyeberangan pelabuhan Lembar Padang Bayi juga ikut terganggu. Dermaga 2 belum bisa dioperasikan karena kapal Dharma Rucitra 3 belum bisa diangkat. Karamnya kapal motor penumpang Dharma Rucitra 3 di Pelabuhan Padang Bayi Karangasem Bali menyebabkan tumpahan minyak menggenang di sekitar lokasi. Tumpahan minyak yang menggenang berasal dari bahan bakar kapal bercampur bahan bakar kendaraan yang ikut tenggelam bersama kapal. Agar tumpahan minyak tidak meluas dan juga membahayakan, otoritas pelabuhan menyemprotkan cairan khusus serta memasang alat oil boom dengan menggunakan kapal tunda. Alat ini dapat melokalisir tumpahan minyak di atas air. Tidak segera tangani akan terjadi perluasan area tumpahan minyak. Kita semprotkan dispersan dan nanti kita juga menggunakan oil boom untuk membatasi keluarnya area tumpahan minyak lebih luas lagi. Upaya pemindahan kapal motor Dharma Rucitra 3 dari dermaga 2 Pelabuhan Padang Bayi masih dilakukan. Kita akan ketahui informasi lengkapnya dari jurnalis Kompas TV Eka Winarta di Karangasem Bali. Selamat pagi Eka. Setelah upaya dengan kapal tunda dilakukan namun gagal, lalu seperti apa mekanisme pengangkatan kapal Dharma Rucitra 3 nantinya? Ya, selamat siang, Nisa dan saudara. Memang kondisi saat ini di Pelabuhan Padang Bayi, memang sampai hari kedua kapal KM Dharma Rucitra 3 yang karam akibat bagian lambung kapal bocor sampai saat ini belum bisa dievakuasi. Kemarin sudah sempat dilakukan evakuasi atau pemindahan badan kapal dengan menggunakan tugboat, namun gagal mengingat sebagian badan kapal sudah menyentuh di dasar laut sehingga susah untuk dilakukan penarikan. Nah, rencananya hari ini juga akan dilakukan kembali evakuasi atau pemindahan kapal dengan menggunakan balon Lampung yang didatangkan dari Surabaya, di mana nantinya balon Lampung itu akan diikatkan di badan-badan kapal dan diisi udara sehingga badan kapal bisa terapung dan selanjutnya kapal akan ditarik ke sisi dermaga sehingga dermaga 2 bisa dioperasikan kembali. Isan. Rencananya balon-balon udara yang akan mengangkat kapal tiba di Bali dan akan dilakukan pengangkatan? Ya, Isan, informasi dari KSUP sendiri, memang pagi ini KSUP akan melakukan rapat kembali di ASDP dengan sejumlah instansi dan balon Lampung yang rencananya didatangkan dari Surabaya diinformasikan akan tiba di Pelabuhan Padang Bayi nanti sore. Kemungkinan untuk evakuasi hari ini kemungkinan tidak bisa dilakukan dan evakuasi kemungkinan akan dilakukan besok hari dengan melihat kondisi cuaca di Pelabuhan Padang Bayi. Isan. Untuk aktivitas penyeberangan sendiri di Padang Bayi dan menuju Lembar ini seperti apa saat ini Eka? Apakah masih ada antrean yang cukup panjang di sana? Ya, update pagi ini memang untuk saat ini semua kendaraan yang hendak menyeberang ke Lembar, terutama truk-truk besar yang membawa logistik untuk saat ini bisa diseberangkan karena dermaga 1 sudah bisa dioperasikan. Memang sebelumnya Senin siang kemarin memang terjadi penumpukan kendaraan hingga meluas ke areal keluar Pelabuhan
Padang Bae. Dan untuk mengoperasikan dermaga 1 memang memerlukan cuaca yang bagus karena mengingat badan kapal yang karam Dharma Rucitra ini sangat berbepatan dengan alur keluar masuknya kapal seperti itu, Ihsan. Baik, terima kasih laporan langsungnya jurnalis Kompas TV Eka Winarta melaporkan langsung dari Karangasem, Bali.